Sampai pada suatu titik, saya sadar jika saya sedang memasuki fase depresi ringan. Saya tidak bahagia dan hanya sibuk menyumpahi sekeliling. Setelah saya berusaha mencari akarnya, saya bisa menemukan penyebabnya. Ya, rupanya saya sedang tidak bahagia. Karena memang saya memutuskan untuk berkutat dalam kesuraman pikiran saya. Oke, sebelum masuk ke sesi obrolan seru, aku pengen ya buka dulu dengan rapid question ini ceritanya. Nanti saya sodorkan 3 pertanyaan, nanti Mbak Devi bisa menjawabnya dengan cepat gitu ya. Nomor Ya, ya. satu, silakan dipilih. Ini pertanyaannya pilihan kok ya. Pertanyaannya pilihan. Kalau benar poin 4, kalau salah -1. Kayak OMPTN. Ini bukan MPTN nggak ya? Oke, satu, menulis atau menonton drakor? Menulis. Menulis ya, bukan drakor. Drakor itu ketika saya butuh ide menulis. Oke. Ya, dua, kalau dana atau budget terbatas, mana yang dipilih? Dewi Lestari atau J.K. Rowling? Dewi Lestari. Dewi Lestari. Yang ketiga, nah ini berkaitan dengan genre ini ya. Novel atau non-fiksi? Saat ini non-fiksi. Masuk ke sesi bincang buku. Ini kita akan bahas satu buku, tapi ini ternyata bukan buku cetak ya, Mbak Devi ya. Ini adalah buku apa? Seperti kayak e-book gitu ya. Judulnya adalah, Ya, wih, sebentar, ini aku harus nyontek soalnya kalau bahasa Inggris saya nggak agak susah menghafalnya ya. 22 Ways to Self Love. benar. Apa sih ini maknanya apa? Nggak ada bisa dijelaskan dari judulnya aja ini. 22 cara mencintai diri sendiri. Dan memang target pembacanya sih memang utamanya buat perempuan. Cuma bagi teman-teman yang lain pun yang mau membaca juga tetap bisa, karena ini secara universal. Cuma buku ini saya buat karena sebagai penulis seringkali ada teman-teman yang juga perempuan itu curhat Hmm, gitu ya. hmm, Curhat, Kak, aku tuh pengen jadi penulis tapi gini. Dan akhirnya merembet ke, biasa ya perempuan ya, curhatannya kira merembet kemana-mana gitu. hmm. Akhirnya saya merasa, oh sebenarnya masalah teman-teman penulis perempuan terutama yang curhat ini adalah rasa kurang mencintai, dia merasa tidak berharga, merasa tidak tidak berdaya gitu kan. Makanya saya rasa ini ya itu tadi kayak sesuatu yang men-trigger gitu, yang memicu saya untuk akhirnya membuat tulisan ini. Dan tulisan ini sebenarnya selesai tahun 2018, sempat Oke. saya masukkan ke penerbit sampai tahap seleksi itu 1 tahun, cuma ternyata katanya ya masih belum cocok gitu ya. Namanya juga Oke. nasibnya Ya, nasibnya ya, belum ya, ya. Belum bagus jodoh lah istilahnya ketika ya. melihat tutorial membuka writing tone dan ada non fiksi. Wah, Hmm, ini hmm. kayaknya udahlah, karena saya kan pengennya buku ini bisa dibaca banyak orang kan. Jadi Ya. eh, setelah saya revisi lagi ternyata memang ada bagian-bagian yang perlu saya perbaiki, bahkan saya ganti juga. Nggak baru selesai semalam tanggal 8 Hmm, kemarin. Akhirnya saya merasa bahwa semoga buku ini bisa dibaca banyak orang, karena kan historial ya dan gratis, teman-teman bisa baca juga, terutama teman-teman cewek. Kenapa kok 22? Karena waktu itu saya merasa bahwa Hari Ibu Indonesia itu kan 22 Desember, Oh identik ya, dengan angka 22 benar, gitu. benar, benar. Terus bentuk angka 2 itu kan seperti seperti angsa gitu ya. Jadi kayak Hah?
elegan gitu seperti perempuan gitu kan 22. Jadi terus Emang Aksa identik kalau dengan misalnya perempuan ya? iya Baru kayak ngerti. bagi saya sih. Terus 21 April itu kan angka 2 juga, Oh itu kan ya, hari Kartini juga. benar, Jadi benar. kayak kita di Indonesia tuh identik sama angka 2 gitu untuk hari-hari besar buat perempuan. Iya Jadi ya, ya baru udahlah sadar aku aku. buat baru Iya ya. akhirnya saya buat 22. Ya, karena perempuan juga nantinya mereka juga seorang ibu, tidak harus ibu untuk anaknya, mungkin dia seorang guru, ibu untuk murid-muridnya, dia juga mungkin ibu untuk saudara-saudaranya. Jadi bagi saya perempuan adalah seorang ibu. Oh, ini udah menarik nih. Oke, langsung aja berarti kita masuk ke sesi babi bu, baca dan bincang buku. Ini udah edisi yang ke-9, Revi. Jadi ini Oke. serba 9 ya, tanggal 9, mulai kita jam 9 dan babi bu edisi ke-9. Oke. eh, ini cocokologi juga ini. Oke, sedikit aku bongkar sedikit ya. 5 bab dari buku yang tadi Mbak Revi uraikan tadi. Ada berhenti membandingkan, membuang hobi membeo, don't be a hater, menemukan passion dan menciptakan kebahagiaan. Karena waktunya nggak banyak ya, aku pengen bahas satu aja yang don't be a hater. Ini judul yang boleh dibilang relevan ya dengan kondisi saat ini Iya, yang makin panas gitu ya. Yang makin panas, kita buka berita itu rasanya pengen len aja, itu yang namanya koran pengen ditelen aja itu rasanya ya. setiap hari pusing lihat berita tuh. Iya, ngelihat berita itu nggak ada apa, bukan bikin mendamaikan hati tapi bikin panas hati gitu ya. Oke, eh kenapa apa di balik Don't Be a Hater ini ada apa, Mbak Rin? Bisa sedikit diceritakan? Pengalaman pribadi juga Heeh. bahwa orang-orang yang membenci saya juga ada yang dari kalangan perempuan. Lalu kemudian masalah masalah perempuan-perempuan curhat sama saya juga karena Hmm, hmm, dibenci hmm. perempuannya. Jadi menurut saya sebenarnya perempuan itu terlalu banyak drama. Saya sendiri perempuan, saya tahu itu. Tetapi menurut saya perempuan itu sebenarnya punya kekuatan untuk bersinergi. Oke. Cuma masalahnya ada yang ada yang karena dia merasa bahwa uh, dia itu harus menjadi pusat segalanya gitu kan. Karena dia ingin menjadi pusat perhatian, akhirnya orang-orang ini jadi perempuan yang sebaliknya, yang tidak mau bersinergi tapi jahat. Saya Hmm, pernah hmm, hmm, menulis hmm. di sebuah roadshow waktu itu di acara Hidup Indah ini, Beb. Sebenarnya kalau kita bilang persaingan antara laki-laki dan perempuan itu lebih licik perempuan. Oh ya? Laki-laki ketemu head to head ya, Heeh. berantem gitu kan. Itu kan secara secara kasar ya. Tapi Heeh. kalau perempuan tuh mainnya psikologis. Yang Oke. mulai dari ketika dia membenci satu orang, dia ngajak teman-temannya satu kompi untuk ikut benci gitu. Hmm. Contohnya seperti itu. Jadi itu perempuan banget, Iya, saya iya, akui. iya, iya. Juga pernah mengalami. Karena nggak suka sama tulisan saya, difitnah macam-macam. Ini tapi di media sosial sih. Saya dipermalukan di media Oh. sosial, kayak di screenshot segala macam. Tapi akhirnya ya kebenaran terungkap bahwa sebenarnya orang ini yang nggak suka cuma satu orang gitu. Kayak gitu. Jadi saya rasa kenapa ya kok perempuan begini? Dan ketika curhatan-curhatan teman-teman perempuan itu, karena mereka kan mainnya pakai perasaan ya. Nah, Iya. akhirnya mereka juga berusaha menjadi orang lain lewat perasaan. Jadi, don't be a hater itu adalah adalah kritik saya buat perempuan, buat kaum saya sendiri. Sekaligus saya Hmm. juga bilang, jangan menjadi pembenci karena itu menghabiskan energi. Lebih baik kita bersinergi, Yes. Benar, kekuatan benar. itu kolaborasi kayak gitu. Dan kalaupun tidak bisa bersinergi, mungkin sebaiknya menjauh dari sesuatu yang dibenci itu. Artinya Iya, tidak perlu ngajak-ngajak. itu cewek banget itu dari dulu. Enggak juga, cowok juga iya sekarang sama aja. Nah, kan sekarang trennya karena cowoknya nggak jadi maskulin tapi jadi feminin tuh karena juga karena media sosial. Pengennya ikut selfie juga, pengen dipuja. Mungkin enggak, itu sekarang udah apa ya? Jadi penyakit Jadi banyak penyanyi orang ya. ya. Jadi penyakit Ya. banyak orang ya, terlepas dari cowok ceweknya. Karena aku lihat sekarang kalau
aku amati kondisi sekarang ini, mungkin sebenarnya yang saling nge-hate, saling benci itu sebenarnya antara satu dengan satu gitu loh. Cuma terus masing-masing Mm-mm. ini ngajak-ngajak gitu loh, ngajak-ngajak yang Nah, lain gitu. gitu. Ya Sehingga sih, benar. sehingga benar-benar terasa apa ya bangsa ini kayak terjadi pembelahan gitu ya. Ini ngomongnya udah mulai ke pinggir jurang juga ini ya. Ke apa ya? Oke. Nah, berarti ini tadi ya dampaknya kalau menjadi pembenci apa ya jadi tidak produktif ya, jadi tidak Iya, benar. produktif and apa waktu yang sebenarnya bisa didaya gunakan untuk cari duit terkonsentrasi untuk apa kalau istilah kasar itu maaf kalau apa adu bacot gitu ya di medsos gitu ya, perang di Iya, iya, medsos. iya. Tapi pernah Mbak Revi apa ya berdebat panjang di medsos gitu mungkin terkait dengan karya atau apa gitu. Enggak sih. Kalau Oh nggak ada pernah yang ya. mengkritik, biasanya cuma saya bales sekali, pendek, besok saya pergi. Jadi yang nggak suka sama saya sebel-sebel sendiri biasanya. Nah, terus juga yang jadi menarik buat aku nih, ini masih ada hubungan dengan passion yang tadi kita bahas nih. Setahu aku, Mbak Revi ini adalah basicnya adalah sastra Jepang ya, sastra Iya, Jepang. Em, tapi belum belum ngambil S2 kan ya, masih S1 itu ya, S1 sastra Jepang kan ya. iya, Nah, S1. tiba-tiba menulis sesuatu yang berbau psikologi. Dari mana ini bahan-bahannya didapat ini, Mbak Revi? Sebenarnya ketertarikan sama psikologi itu sejak saya masih SMP sih. Jadi saya udah membaca buku-bukunya René Descartes, Oh, oh, oh. psikoanalisisnya Freud dari masih usia 13 tahunan. Hah? Jadi sebenarnya Bentar, 13 tahun bacanya Renis Descartes. iya sama Kuat ya ini baca. Freud. Kebetulan karena suka main ke perpus sih, perpus dasi. Jadi sejak kecil saya tuh nulisnya malah awalnya adalah nulis esai. Jadi saya pernah menjadi juara nulis review film yang dihubungkan sama ketidakadilan yang perempuan alami. Nah, itu saya jadi juara dua umum waktu masih kelas 2 SMP. Waktu itu saya dapat pujian juga bahwa tulisan saya itu sangat psikologis banget gitu. Oke. Jadi basicnya sebenarnya itu. Nah, jadi ketika saya nulis 22 ways ini, 22 ways of self love itu ya kayak saya nulis sehari-hari aja sebenarnya, cuma lebih lebih perdalam lagi. Dan Oke. sastra di sastra Jepang, skripsi saya itu mengangkat psikologis eksistensial tokoh di sebuah novel. Jadi jauh-jauh dari psikologi juga sih. Oke, Mbak Revi, karena waktunya mepet, closing Hmm. statement, pesan-pesan untuk yang nanti akan menyaksikan tayangan ini. Menulislah dengan bahagia, menulislah dengan ceria, tapi juga jangan lupa untuk melihat bagaimana peluang untuk bisa mengembangkan kemampuan menulismu. Oke, luar biasa. Ini terima kasih Mbak Revi atas waktunya hari ini. Ya, kita sama-sama berdoa meski karena ini masih pandemi ya, kita sama-sama saling mendoakan mudah-mudahan semuanya aman, sehat dan terus bisa berkarya secara produktif gitu ya. Oke, Amin. mudah-mudahan Mbak Revi juga selalu sehat karena asam lambungnya masih suka kumat-kumatan kan ya. Sekarang udah enggak sih, udah lebih. Alhamdulillah. Nggak, cuma sebentar. Aku terus terang ini tertarik dengan backgroundnya buku-buku itu buku banyaknya di belakang itu udah dibaca semua gitu. Udah. Wow. Ini yang ditaruh di sini udah dibaca. Ya ya, benar-benar workaholic cocok memang ya. Oke, terima kasih Mbak Revi atas kesempatannya hari ini. Mudah-mudahan kita semua saling berbahagia. Oke, sampai jumpa lain waktu lain kesempatan. Salam Ya, literasi. Oke, silakan di close. oke.